Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik, Bapak Ibu Guru dimanapun ya melaksanakan tugasnya, semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan tugasnya, terutama di dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, tetap semangat. Untuk itu, mari kita kaji bersama mengenai materi IKM. Salah satunya saya hadir di video ini untuk menjelaskan mengenai mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat ya. Tentunya untuk PAUD dan RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA dan MA serta SMK dan MAK. Baik, materi kurikulum merdeka ini tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik kurikulum merdeka dapat dipahami bersama oleh semua jenjang ya, semua guru, baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Baik Bapak Ibu Guru, mari kita simak bersama seperti apa mekanisme untuk kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik pada kurikulum merdeka. Sebelum kita bahas mengenai mekanismenya, maka kita akan kaji bersama dulu ya, seperti apa sih pelaporan hasil belajar. Nah, untuk bisa mendapatkan naik atau lulus, tentunya dasarkan ya adanya laporan dari hasil belajarnya. Pelaporan hasil belajar. Pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada PAUD, selain memuat informasi tersebut, laporan hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Satuan pendidikan perlu melaporkan hasil belajar dalam bentuk rapor sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen di atas. Laporan hasil belajar hendaknya bersifat sederhana dan informatif. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut bagi pendidik, satuan pendidikan, dan orang tua untuk mendukung capaian pembelajaran. Pada PAUD, laporan hasil belajar dapat juga ditambahkan informasi tentang tumbuh kembang anak. Dalam format laporan terakhir, selain laporan ketercapaian CP, ada juga informasi tentang tinggi dan berat badan anak, kepemilikan NIK, serta refleksi orang tua tentang perkembangan anak. Nah, ini ya rapornya terdiri dari komponennya ya, yaitu rapor untuk PAUD ya, ada 7 komponen: identitas, nama, satuan pendidikan, kelompok usia, semester, perkembangan dan pertumbuhan anak, deskripsi perkembangan dan capaian pembelajaran, serta refleksi orang tua. Sedangkan untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, dan atau sederajat minimal memuat informasi mengenai identitas peserta didik, nama, satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pada SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMA, SMK, MAK atau sederajat satuan pendidikan dan pendidik
memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh peserta didik. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua atau wali murid. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Di samping itu, satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e-rapor Dapodik. Terdapat 3 opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi pada rapor. Ketiga opsi tersebut sebagai berikut. 1. Penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. 2. Penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Dan ketiga, penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Nah, ini sudah dikaji dalam video sebelumnya ya. Mekanisme kenaikan kelas peserta didik. Nah, seperti apa mekanismenya? Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lainnya selama 1 tahun ajaran. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenaikan kelas dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik. Pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik menjadi salah satu praktik yang dianjurkan dalam kurikulum Merdeka. Yaitu ya, ini pembelajaran terdiferensiasi, ini salah satu praktik yang harus dilaksanakan ya di dalam kurikulum Merdeka. Seperti apa? Ada di video channel Prendo Berbagi. Silahkan Bapak Ibu Guru bisa mempelajarinya ya. Baik, kita lanjutkan. Penggunaan fase dalam capaian pembelajaran adalah salah satu alasan mengapa peserta didik dapat terus naik kelas bersama teman-teman sebayanya, meskipun ia dinilai belum sepenuhnya mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran di fase sebelumnya atau tujuan pembelajaran yang ditargetkan untuk dicapai pada kelas tersebut. Ilustrasi tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses belajar dalam suatu fase dan lintas fase dapat berjalan seiring dengan kenaikan kelas ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini ya, peserta didik itu akan terus naik kelas. Nah, seperti apa? Mengapa harus naik kelas terus ya? Kita akan kaji bersama. Nah, di sini ilustrasi 1 ya. Kenaikan kelas dalam fase yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam bab 2, pendidik menyusun alur tujuan pembelajaran dalam suatu fase secara kolaboratif. Sebagai contoh, guru kelas 3 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 4 dalam menyepakati alur tujuan pembelajaran yang akan digunakan. Mereka kemudian menyepakati tujuan-tujuan pembelajaran mana yang perlu dicapai di kelas 3 dan tujuan pembelajaran mana yang akan dicapai di kelas 4. Ketika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu hingga akhir tahun ajaran di kelas 3, maka guru kelas 3 perlu menyampaikan hal tersebut kepada guru kelas 4 agar pembelajaran di kelas 4 tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, pada awal tahun ajaran guru pun dianjurkan untuk melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik
Dengan demikian, peserta didik tadi dapat terus naik kelas, tidak perlu tinggal kelas di kelas 3. Nah, ilustrasi 2, kenaikan kelas secara antara fase yang berbeda. Contoh lain adalah kenaikan kelas dari kelas 4 fase B ke kelas 5 fase C apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam fase B. Hal ini perlu diidentifikasi oleh guru kelas 5 sejak awal tahun ajaran. Informasi tentang tahap capaian peserta didik ini perlu dikomunikasikan oleh guru kelas 4 ya, dan juga diidentifikasi melalui asesmen di awal pembelajaran kelas 5. Untuk peserta didik yang belum menuntaskan fase B, pendidik dapat mengulang konsep atau materi pelajaran yang belum dikuasai peserta didik sebelum peserta didik tersebut mempelajari materi yang terkandung dalam capaian pembelajaran fase C. Dengan demikian, peserta didik dapat terus naik kelas. Nah, ilustrasi di atas menunjukkan bahwa satuan pendidikan tidak perlu menentukan kriteria dan mekanisme kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis atau automatic promotion. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan prinsip mastery learning yang sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sesuai tahap capaian. Teaching at the right level. Nah, ini istilah teaching at the right level atau pembelajaran sesuai tahap capaian. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Namun, bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, perlu ditindaklanjuti dengan memberikan perlakuan khusus agar dapat mencapainya. Dengan kata lain, tindakan untuk peserta didik yang beresiko tidak seharusnya menunggu hingga tahun ajaran, tetapi perlu segera diberikan. Jadi Bapak Ibu Guru, tentunya sebelum akhir tahun, siswa yang belum tuntas ya, belum mencapai ketuntasan ketercapaian, maka perlu dilaksanakan tindakan khusus yang bisa mengantarkan siswa itu bisa mencapai tujuan ya, tercapai tujuannya. Apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai sampai saatnya kenaikan kelas, maka pada rapor peserta didik tersebut dituangkan nilai aktual yang dicapai dan deskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki tujuan pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Nah, baik. Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan yang paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat signifikan untuk peserta didik, bahkan cenderung memberikan dampak buruk terhadap persepsi diri peserta didik. Ya, ini menurut Jacob dan Mantiri tahun 2022. Di berbagai negara, kebijakan tinggal kelas secara empiris tidak meningkatkan prestasi akademik peserta didik, terutama yang mengalami kesulitan belajar. Dalam survei PISA 2018, skor capaian kognitif peserta didik yang pernah tinggal kelas secara statistik lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak pernah tinggal kelas. Hal ini menunjukkan bahwa mengulang pelajaran yang sama selama 1 tahun tidak membuat peserta didik memiliki kemampuan akademik yang setara dengan teman-temannya, melainkan tetap lebih rendah. Hal ini dimungkinkan karena yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut adalah pendekatan atau strategi belajar yang berbeda. Ya, bantuan belajar yang lebih intensif, waktu yang sedikit lebih panjang, namun bukan mengulang seluruh
pelajaran selama 1 tahun. Nah ini ya Bapak Ibu Guru, selama ini ya bahwa untuk menaikkan kelas ya, siswa diharapkan naik kelas karena efek dari tidak naik kelas ini ternyata ya menurut penelitian PISA bahwa bukan bisa meningkatkan prestasi tetapi cenderung ya lebih rendah, dan anak juga secara psikologis merasa dirinya tidak mampu ya, sehingga ini mempengaruhi di dalam perkembangan pendidikannya. Baik, kita lanjutkan. Dalam hal terjadi kasus luar biasa jika terdapat banyak mata pelajaran yang tidak tercapai oleh peserta didik dan atau terkait isu sikap dan karakter peserta didik, maka satuan pendidikan dapat menetapkan mekanisme untuk menetapkan peserta didik tidak naik kelas. Namun demikian, keputusan ini sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati mengingat dampaknya terhadap kondisi psikologis peserta didik. Selain itu, tinggal kelas juga memberatkan secara ekonomi. Hasil tes PISA 2018 menunjukkan bahwa di berbagai negara mayoritas siswa yang pernah tidak naik kelas adalah siswa dari keluarga kelas menengah ke bawah. Ketika mereka tinggal kelas, biaya untuk mengulang 1 tahun belajar memberatkan keuangan keluarga, sehingga mereka semakin rentan putus sekolah. Nah ini ya ternyata hasil penelitian ya Bapak Ibu Guru bahwa tidak naik kelas ini siswa akan secara ekonomi orang tua berat ya, harus mengulang 1 tahun, berapa biaya yang dibutuhkan dalam 1 tahun untuk siswa, dan siswa merasa jenuh ya karena pelajaran itu saja yang harus diulang lagi. Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Peserta didik harus mengulang semua mata pelajaran untuk jangka waktu 1 tahun penuh, padahal mungkin bukan itu yang menjadi kebutuhan belajar mereka. Berikut ini adalah contoh-contoh isu yang biasanya menjadi faktor pendorong keputusan tidak naik kelas, serta alternatif solusi yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kesejahteraan well-being peserta didik. Nah, di sini contoh isunya ya. Peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Ada tujuan-tujuan yang hasilnya belum memenuhi pencapaian minimum. Maka pertimbangan yang bisa diambil sekolah adalah peserta didik itu dapat dipertimbangkan naik di kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai di kelas sebelumnya. Peserta didik mempunyai masalah absen, ketidakhadiran yang banyaknya jumlah ketidakhadiran disepakati oleh satuan pendidikan. Nah ini pertimbangan yang bisa diambil sekolah adalah dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran. Jika peserta didik tidak hadir karena kondisi keluarga siswa membantu orang tua, bekerja karena alasan ekonomi, atau masalah kesehatan peserta didik, maka dapat dipertimbangkan naik dengan catatan khusus ya. Jika alasan ketidakhadiran karena malas, meskipun kecil kemungkinan untuk naik kelas, peserta didik tetap dapat dipertimbangkan naik dengan catatan di rapor bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Misalnya permasalahan ketidakhadiran harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan cara konseling atau behavior treatment. Khusus permasalahan ketidakhadiran, wali kelas harus dapat mendeteksi permasalahan ini sedini mungkin sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah ketidakhadiran dan jumlah peserta didik di akhir semester ya. Maksudnya ketidakhadirannya baru diketahui pada akhir semester ini ya. Perlu oleh wali kelas ya untuk mendeteksi
lebih awal ya mengetahui ketidakhadirannya seperti apa ya, perlu ada tindak lanjut. Keterlambatan psikologis, perkembangan dan atau kognitif. Peserta didik bisa dipertimbangkan untuk naik kelas dengan catatan peserta didik perlu mendapat bimbingan dalam memahami pelajaran dan atau mendapatkan layanan konseling. Mekanisme kelulusan peserta didik. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar kelulusan dapat berdasarkan penilaian sumatif yang dapat dilakukan dalam bentuk tes, nilai tugas, untuk performa, portofolio, atau kombinasi. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kelulusan dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan. Seperti halnya kenaikan kelas, penentuan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lainnya. Prestasi pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat. Setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama dan bentuk lainnya sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, B. Mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan program pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan diberikan ijazah. Ijazah diberikan pada akhir semester genap pada setiap akhir jenjang. Ketentuan mengenai ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini ya. Catatan. Untuk PAUD tidak memiliki evaluasi untuk kelulusan, tetapi diharapkan anak yang telah menyelesaikan fase fondasi atau PAUD dapat mencapai profil peserta didik yang tergambar dalam STPPA. Pendidik perlu memonitor dan mengkomunikasikan sepanjang proses pembelajaran dan bukan hanya di akhir semester tahun atau tahun. Misalnya terhadap permasalahan kehadiran seharusnya tidak diketahui di akhir tahun, namun sudah diketahui atau intervensi sebelumnya. Kenaikan kelas atau kelulusan bukan menjadi hukuman bagi siswa. Pendidik bekerja sama dengan orang tua untuk mendeteksi permasalahan di sepanjang proses pembelajaran. Dengan demikian, jika diketahui permasalahannya, maka dapat segera diatasi atau diberikan intervensi atau solusinya. Pendidik menggunakan umpan balik refleksi untuk mengetahui dan menentukan strategi untuk membantu peserta didik yang mengalami ketertinggalan pada sepanjang proses pembelajaran. Nah, itulah ya Bapak Ibu Guru, mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ya, maupun pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Demikian, semoga ini bermanfaat gambaran ini. Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan file ini ya, silakan WA ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan ya Bapak Ibu Guru tentang bagaimana mekanisme kenaikan kelas. Nah, seperti apa
kenaikan kelas dan kelulusan untuk penerapan IKM di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu guru sudah mengetahuinya. Baik, silakan yang baru mendapatkan channel Preno Berbagi untuk subscribe, like, isi komentarnya, dan share kepada rekan-rekan guru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.